Nah, itu sekarang artinya teknologi ini sekarang udah banyak dipakai ya? Udah banyak. Bahkan Tesla pun di mobil-mobilnya dipasang, Pak. Yang paling utama sih pendeteksian dini. Apalagi ya gedung cyber itu kan penting. Jadi kalau itu sampai habis itu internet Indonesia mati itu. Mungkin Shopee gara-gara dimatiin sepersekian menit aja mungkin loss-nya banyak gitu ya kan? Ya barang-barang yang di museum itu kan tak ternilai, ada yang semacam granat. Jadi udah buka tempat misalnya ruangan terbakarnya udah lempar aja, udah kayak granat aja dilempar. Tutup aja. Udah selesai, api mati. Halo, salam sehat. Gimana kabar lu hari ini? Jangan lupa untuk jaga jarak dan tetap patuhi protokol kesehatan. Gua Andre Prianto, senang ketemu lagi di channel Pressroom TV. Masih seputar dunia safety and security. Di Extreme Job episode keempat kali ini kita akan ngebahas tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kebakaran biasanya terjadi di Indonesia sepanjang tahun antara Juni hingga September. Di Jakarta saja menurut Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta terjadi 984 peristiwa kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2021. Terakhir yang heboh adalah kebakaran yang terjadi di gedung Cyber 1 belum lama ini. Nah, udah bareng gua di sini Om Iwan Asnan dan Om Iwan Setiawan. Dua Om Iwan ini gua undang karena mereka ahli di bidang fire safety management atau manajemen pencegahan kebakaran. Pengalaman beliau berdua udah banyak. Nah, di Extreme Job episode keempat kali ini mereka akan berbagi informasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Oke, sebelum mulai kita intro dulu. Ya, Om, saya mulai dari fire safety management dulu nih dari Om Iwan Asnan nih. Sibuk apa sekarang Om? Ya lumayan inspeksi assessment. Banyak sekarang ya setelah kejadian beberapa kebakaran di gedung, banyak yang meminta assessment untuk gedung. Ya khususnya gedung yang banyak publiknya, yaitu ya rumah sakit, ya gedung-gedung pemerintahan itu di assessment sistem kebakarannya gitu, sistem pencegahan dan penanggulangan kebakarannya. Nah, kalau Om Iwan Setiawan sendiri sekarang sibuk apa ini? Ya mungkin karena bidang kita sama dengan jauh dari situ ya. Pasti sama bergelutnya di bidang kebakaran. Iya betul. Nah, ini kan kemarin kan ada kebakaran ya, salah satunya adalah baik di kilang minyak Pertamina dan kemudian di gedung cyber ya. Kalau nggak salah pusat data lah pokoknya lah intinya lah, karena itu kalau nggak salah Internet Exchange. betul. Karena sampai kalau nggak salah tuh Shopee sampai rugi berapa gitu kan, beberapa startup lah ya gitu. Nah, kalau lihat dari kondisi sekarang ini kayaknya ini ya Om Iwan ya, maksudnya apa, kasus-kasus kebakaran ini masih jadi pekerjaan rumah ya di Indonesia, apalagi ini kan ibu kota. Mestinya sistem pengamanan pencegahan kebakarannya gitu berbeda lah dengan kota-kota lain, karena ini kan ibu kota ya gitu loh. Cuman kan kalau kita
lihat masih banyak kejadian lah yang terjadi di ibu kota ini. Kalau menurut Om Iwan, mestinya sebagai ibu kota nih Jakarta perlu didukung sistem dan teknologi yang mungkin lebih modern dan canggih dibandingin kota-kota lain, gimana? Iya, memang harus, ini kan istilahnya ibu kota adalah muka dari negara. Betul. Jadi kalau ada kejadian yang seperti ini kan akan terlihat oleh internasional. Iya. Nah, yang saya lihat sistem dari kita mungkin harus lebih banyak edukasi masyarakat, khususnya ya yang di perkantoran, bahwa kebakaran itu kan bisa terjadi kapan aja dan itu bisa dihindari juga. Nah, ini yang kita harus edukasi ke masyarakat dan kita beri ilmu bagaimana cara menanggulangi terjadinya kebakaran di gedung-gedung maupun di tempat-tempat publik lainnya itu. Nah, soalnya ini saya mau ngutip nih Om Iwan nih, data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI ya, bahwa katanya data ini dari 2018 kalau nggak salah, itu banyak gedung bertingkat di DKI, ada 780 gedung, itu cuma 558 gedung yang telah memenuhi persyaratan. Sisanya gitu mereka belum memenuhi persyaratan gitu, atau sekitar 28%. Nah, itu kenapa tuh? Kok gedung-gedung belum banyak yang istilahnya memahami pentingnya sistem pencegahan kebakaran nih Om Iwan? Padahal kan kalau ada apa-apa, wah itu bukan cuma nyawa kan gitu ya. Iya. Gitu. Aset dan semuanya, betul. Gimana Om? Oke, sebenarnya kan dari peraturan pemerintah itu kan ini kan gedung-gedung udah lama juga, ada yang lebih dari 20 tahun juga. Nah, pada saat pemerintahan awal-awal kan belum ada ya regulasi yang benar-benar mengatur khususnya untuk fire, sehingga gedung-gedung lama itu banyak yang belum ada sistem fire yang memadai gitu. Tapi akhir-akhir ini yang saya lihat dari pemerintah, khususnya pemerintah DKI itu sudah mulai banyak asesmen dari Damkar sendiri ke gedung-gedung untuk mengecek fasilitas manajemen kebakaran mereka dan juga melihat peralatannya juga gitu. Soalnya kan khususnya yang gedung-gedung lama ya, mungkin yang kita lihat ya gedung yang kejaksaan itu kan cukup tua dan nah itu mungkin dari fire sistemnya itu ya dulu masih mungkin sesuai dengan peraturan yang dulu mungkin sudah memenuhi, cuman ya berjalannya waktu itu kan tentunya semua peralatan itu kan ada lifetime-nya. Nah, ini lifetime-nya kan ya kalau dilihat dari gedung jahat itu kan udah berapa 40-50 tahun kan. Nah, itu sehingga ya itu peralatan itu harus perlu maintenance. Nah, ini yang kita harus edukasi ke masyarakat ya, khususnya pemilik-pemilik gedung atau pemerintah daerah, bahwa maintenance atau pengecekan berkala itu penting. Ya, ini soalnya kan untuk menyangkut ya selain jiwa, aset juga ekonomi. Persis. Itu yang perlu, apalagi ya tempat publik kayak ya kejaksaan itu kan penting sekali ya, dan itu ya selain bukan Jakarta aja tapi bukan negara itu, betul ya. Jadi itu yang kita harus jaga. Dan ada beberapa kasus juga seperti yang museum Bahari ya kalau nggak salah. Itu sayang banget, itu barang-barang yang tidak ternilai. Betul. Itu ya sesuatu sejarah Indonesia dan itu hilang karena kelalaian kebakaran itu. Nah, ini yang kita harus edukasi, dan sekarang sih udah mulai pemerintah daerah DKI udah mulai memang assessment dan rencana mereka khususnya untuk ruang-ruang publik akan diintensifkan untuk pengecekan dan maintenance untuk fire systemnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya tadi kan Om Iwan menyebut tentang peraturan ya. Sebenarnya kalau menurut berdasarkan aturan yang sekarang ini, yang baru ini atau yang terbaru ini seperti apa sih? Sekarang sudah katakanlah saya punya gedung atau saya ingin mendirikan gedung tuh seperti apa itu ininya, mekanismenya dan persyaratannya terutama dalam pencegahan kebakaran ya. Oke. Sekarang sesuai dengan hukum yang berlaku,
ini kita udah mengacu ke beberapa peraturan internasional, khususnya Amerika. Jadi gedung-gedung itu jadi setiap gedung itu ada sertifikasinya sekarang. Ya, contohnya ada green building kan ya sekarang. Nah itu ada level-levelnya, ada yang sampai platinum, gold dan sebagainya. Nah itu tergantung dari sistem keamanan dan manajemen fire-nya. Siapa itu yang ngawasin? Apakah ini sesuai dengan sistemnya atau tidak? Jadi itu ada badan sertifikasi yang mereka akan memberikan sertifikasi itu. Gitu. Dan juga Damkar itu selalu secara berkala setiap tahun biasanya itu akan mengecek. Tapi kalau untuk ruang-ruang publik mungkin bisa lebih berkala lagi. Yang saya tahu sih di beberapa rumah sakit itu setiap 6 bulan mereka ngecek. Nah kalau di luar rumah sakit katakanlah yang mungkin gedung-gedung itu juga sama 6 bulan juga kayak perkantoran atau apapun gitu yang. Iya, khususnya yang publik ya, publik area itu akan lebih intensif dibandingkan yang untuk gedung-gedung perkantoran. Sebenarnya kayak gedung-gedung perkantoran atau gedung-gedung lama itu minimal berapa lama sih dia harus diperiksa ulang gitu loh? Dirawat ya? Kan di sini kan ada pendeteksian, ya, ada juga firefightingnya. Nah ini sebaiknya kalau firefighting mungkin setiap tahun, ya. Kalau pendeteksian karena itu elektronik itu lebih baik sih 6 bulan gitu. Soalnya kan lifetime elektronik kan lebih pendek. Betul. Itu. Nah, kita tadi udah ngebahas sedikit tuh tentang syaratan ya Pak ya, persyaratan ya tentang gedung ya untuk sistem pencegahan kebakaran ya. Itu sebenarnya prosedur atau syarat-syaratnya tuh apa aja Pak? Mungkin bisa dijelasin Om Iwan. Oke, syarat-syaratnya gedung ya kalau yang dilihat yang khususnya untuk hidran mungkin Pak Iwan lebih tahu. Itu biasanya yang di atas 3 lantai itu udah mulai harus ada sprinkle system hidran gitu. Itu. Jadi gedung-gedung yang di atas itu. Dan bisa dijelaskan? Kalau menurut peraturan gubernur di Jakarta ya khususnya, menurut peraturan gubernur tahun 2015 itu kalau nggak salah gedung lebih dari 3 lantai itu harus memiliki sistem pemadam kebakaran ya, seperti fire protection ya, atau fire sprinkler atau fire hydrant system gitu. Itu sudah menjadi ketentuan dari peraturan gubernur di Jakarta ya. Apabila suatu gedung lebih dari 3 lantai tidak memiliki itu, maka gedung tersebut tidak diberikan izin untuk beroperasi atau untuk layak dipakai karena dari sistem keamanannya kurang memenuhi standar. Gitu, standarisasi dari sistem keamanan kebakaran gitu. Jadi sekarang udah benar-benar pemerintah tuh udah ini ya, udah keras lah ya mempraktekkan ya. Memperketat untuk peraturan-peraturan seperti itu. Benar sih, saya setuju karena ini kan ibu kota ya. Tadi seperti Om Iwan bilang nih, malu-maluin dong, masih ibu kota negara masih urusan kebakaran masih ini. Betul. Nah, oke, kalau terkait dengan fire safety management, mungkin Om Iwan bisa menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fire safety management itu dan apa aja sih komponen-komponennya? Oke, jadi fire safety itu ada beberapa ya. Yang pertama itu pendeteksian. Pendeteksian itu harus dengan fire alarm ya seperti ini. Ya ini dari Hojiki, ini ada fire alarm, itu ada yang konvensional dan juga ada addressable. Oh, yang ini konvensional ya? Ya, ini konvensional. Yang ini udah lebih digital nih karena banyak tombolnya. Kalau digital kan tombolnya banyak nih. Sebenarnya dari gedungnya, jadi kalau yang konvensional itu gedung-gedung kecil ya, mungkin 4 lantai, 5 lantai. Oh, pakainya yang ini. Kalau yang udah lebih besar lagi dan luas itu udah harus pakai yang addressable. Soalnya yang addressable itu dia menunjukkan setiap detektor tuh, setiap lokasi, setiap ruangan itu dia tahu. Jadi kejadiannya itu bisa tepat di titik yang terjadi kebakaran. Sensornya ini banyak ini. Ya bisa sampai ratusan. Bahkan kalau ada beberapa kan itu ada ya tower kan, ada yang 10 tower. Nah itu udah sistemnya udah lebih besar lagi. Jadi ini fire alarm system ya. Pendeteksian ya. Jadi sebelum kita melakukan pemadaman kan tentunya harus dideteksi dan dari deteksi itu ya baru kita bisa menindaklanjuti gitu.
Lanjut, kemudian apalagi selain pendeteksian? Oke, nah itu ada firefighting. Nah itu untuk mematikan api, memadami api. Nah itu lebih ke yang efisien dan mudah didapat, itu lebih ke yang air, mungkin lah hidran, sistem hidran sistemnya. Nah, kalau yang tadi Om Iwan sempat sebut ini, yang sistem ini apa Bu? Fire Pro ini apa nih? Ini sistem suppression ya. Jadi untuk ruangan-ruangan tertutup itu bagus dengan ini. Kalau yang untuk firefighting yang hidran itu lebih ke ruang terbuka. Oh, ruang terbuka. Nah, ini kita ngomong ruang tertutup dulu nih, karena gedung kejadiannya kemarin gedung cyber kan gedung ya tertutup ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya Iwan terkait ini apa nih? Ini dari mana nih alat-alatnya nih Om? Oke, yang Fire Pro ini sebenarnya dari Cyprus ya, itu di dekat Yunani ya lokasinya. Oke, negara kecil yang memang ini teknologi sebenarnya teknologi dari Soyuz ya. Jadi teknologi bahan bakar dari Soyuz. Kapal ini ya, pesawat angkasa ya. Pesawat angkasa ya. Jadi ini dulu dipakai sebagai bahan bakar, gitu. Jadi kan mereka mendevelop. Nah, manajemen dari Fire Pro itu membeli formulanya, gitu. Nah, formula itu dikembangkan seperti ini, gitu. Maksudnya berarti ini enggak, kan tadi Om Iwan udah menyebut bahwa ini untuk tempat tertutup dan ini tadi kalau nggak salah kering ya gitu ya? Iya. Nah ini maksudnya nggak keluar air nih berarti ya? Nggak keluar air. Nah bagusnya lagi teknologi ini kan aerosol ya. Aerosol itu aero dan solid. Jadi dia udah solid kecil mikro itu yang ngambang. Jadi bukan seperti gas kan itu dia harus ada tekanan. Nah ini nggak ada tekanan sama sekali. Jadi proses kimianya itu, nah ini seperti kita lihat ini ada compoundnya ya. Itu reaksi kimia. Jadi dia karena dia ada panas ya. Soalnya pas dia bereaksi itu dia akan keluar ya, secara reaksi kimia itu ada tekanan gitu. Nah ini pendinginnya ini yang bola-bola ini itu seramik yang dipakai untuk pesawat ulang-alik. Jadi dia pas di dalam itu dia bereaksi kimia, itu mengeluarkan panas sampai 800 derajat. Nah itu langsung didinginkan secara instan dalam hitungan detik, itu dengan seramik, bola-bola seramik itu menjadi 60 derajat itu dalam waktu hitungan detik. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwa pemadaman ada yang sifatnya air tadi. Nah, kalau ini berarti gimana nih? Misalnya katakanlah, bisa diceritakan nggak? Misalnya gini, katakanlah nih ada kejadian kebakaran nih di sini. Nah, kalau yang saya tahu kan kalau yang pakai hidran itu kan air langsung nyembur nih. Nah, ini gimana nih? Oke. Nah, ini kan ini sensor nih sama dengan sprinkler. Ini sistemnya dia kalau mencapai suhu tertentu, kalau ini kan 79 derajat biasanya kita taruh. Nah, ini kalau ini dia terdeteksi sampai 79 derajat dia akan pecah. Isinya air raksa nih Pak. Jadi dia sangat sensitif. Kalau dia mencapai suhu itu dia akan pecah dan mengaktifkan Fire Pro-nya ini gitu. Secara mekanis. Nah itu dia akan bereaksi ya seperti saya bilang, nanti akan mengeluarkan aerosol. Oh, gitu. Aerosol itu kayak ininya berarti ya, kayak seperti kayak airnya ya. Iya, jadi maksudnya memadamkan apinya ya. Asapnya ya. Iya. Nah ini wakil-wakil rakyat kita udah memakai ini yang khususnya yang besar ini. Ya. Kan pernah waktu itu di berita ada asap-asap banyak. Nah itu Fire Pro. Ini ya. Iya. Ini anggap aja sprinklenya ya. Kalau di atas air, nah ini keluarnya kayak asap dari. Ya. Nah enaknya itu jadi ya bagi dokumen-dokumen dan juga painting dan segala macam yang tak ternilai itu sangat-sangat aman dengan ini gitu. Nggak akan ada rusak, ya paling sisa-sisa debu-debu aja lah itu intinya. Jadi ya tinggal bersih-bersih pakai kamoceng udah selesai ya. Mungkin dokumen tuh jadi basah ya. Atau merusak lah ya, merusak dokumen atau apa mungkin cat kali ya. Karena ini sifatnya lebih ke asap ya. Iya. Nah makanya ini di gedung wakil rakyat udah masang itu di semuanya, jadi aman, dan juga di beberapa instansi di pemerintahan juga memakai Fire Pro.
artinya maksudnya teknologi yang non air ini adalah teknologi yang terbaru ya untuk pemadaman api ya, Iya. atau kebakaran. Jadi kayak ya teknologi IT kan ada plug and play. Iya, iya. Plug and play-nya Firepro ini. Ini ya teknologi terbarunya ya. Iya. Jadi simpel. Nah, resiko utama untuk api di gedung-gedung itu banyak tuh di panel-panel listrik. Iya. Nah, ini yang kita harus waspadai, apalagi gedung-gedung yang udah lebih dari 20 tahun. Nah, itu kadang ya equipment yang di dalam tuh switch-switchnya itu kan overheat, Pak. Iya. Karena kan makan waktu. Nah, itu akan panas dan dia akan mulai terbakar. Nah, itu resiko utamanya. Gitu. Ada beberapa kejadian di luar negeri bahkan sampai gedungnya rubuh. Iya. Gara-gara api. Iya. Itu. Jadi itu awalnya dari panel, Pak. Ya. Jadi itulah kita pentingnya untuk memproteksi panel-panel listrik. Makanya yang di peraturan green building yang baru yang platinum itu panel-panel listrik sebaiknya diproteksi oleh yang green label, produk yang green label seperti Firepro udah green label. Kalau panel listrik berarti kira-kira yang ini ya, Pak? Iya. Kecil-kecil ini ya? Ini udah satu sistem nih. Oh, udah satu sistem. Jadi udah tinggal ditaruh, lepas sudah tunggu 15 tahun aman. Jadi minimum maintenance yang perlu dilihat itu adalah exhaust yang keluar yang dari sininya. Jadi jangan sampai tertutup. Itu aja. Jadi maintenance ya bagi-bagi gedung-gedungnya simple gitu, ditaruh, pasang, ya udah. Maintenance-nya paling cuma lihat ya lubangnya aja. Oh gitu. Simple. Simple ya. Nah, itu sekarang artinya teknologi ini sekarang udah banyak dipakai ya di banyak negara ya, artinya di negara-negara maju ya. Udah banyak. Bahkan Tesla pun di mobil-mobilnya dipasang, Pak. Oh ini ya? Soalnya kalau baterai ini yang kejadian di cyber itu awalnya itu di UPS room. Iya. Nah itu ya kena korsleting dari baterai. Dari baterai. Baterai UPS. Oke. Nah kalau baterai itu dia kalau terbakar nggak bisa pakai air, Pak. Oke. Ya, dia bahaya, dia bentuknya. Makanya kalau misalnya ada ruang baterai terus pakai fire extinguisher itu sangat bahaya yang bagi yang masuk. Soalnya baterai itu akan meledak. Makanya kan di dalam baterai A3 itu kan ditulis jangan sampai dilempar ke api, jauhkan dari api. Iya betul baterai itu. Iya. Soalnya dia kalau kena api meledak. Itu ledakannya itu ya sebenarnya yang Pak. Dan ya dengan ledakan itu juga keluar ya bahan-bahan beracun. Gitu banyak sulfurnya, makanya yang kemarin yang kejadian ada yang meninggal gitu. Betul. Ya. Nah, paling efektif untuk mematikan api dari baterai itu sudah dibuktikan dari beberapa negara termasuk Honda, Toyota udah ngetes sistem Firepro itu pakai aerosol, aman. Oh, aerosol itu aman ya. Saya boleh tahu nggak, kan tadi memang udah nyebut bahwa gedung parlemen di Jakarta udah pakai sistem ini ya. Kalau penggunaannya sendiri sebenarnya udah banyak nggak sih di tempat-tempat penting, mungkin baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri gitu? Apakah memakai standarnya ini gitu? Sudah banyak sekali, khususnya di panel-panel listrik. Ya perusahaan-perusahaan telekomunikasi sebagian di Asia Tenggara sudah pakai ini. Yang besar-besar ya. Apalagi di Filipina itu 100% perusahaan telekomunikasi pakai Firepro. Iwan, sorry. Ini yang kecil-kecil ini ibaratnya kayak fire extinguisher ya sebenarnya? Bukan. Jadi ini panel listrik kan ada size-nya. Nah ini, jadi ini yang paling kecil, ini yang 20 gram gitu. Kita juga ada yang untuk kayak semacam soalnya tadi ngomong sempat yang di mobil itu. kayak yang buat di mobil gitu kayak. Jadi ini kalau yang di mobil dia ada kayak panel juga kecil, kecil gitu, cuma pencetan aja. Jadi itu nanti dia ada 2 yang 500 gram itu di engine room, di kompartemen engine. Nah itu yang akan mematikan apinya gitu. Oke, sekarang saya jadi paham nih. Jadi ibaratnya tuh kita nggak perlu lagi pakai fire extinguisher.
Jadi cukup ini alatnya udah akan bekerja otomatis sebenarnya. Iya. Gitu ya, nggak usah pusing-pusing kita bawa Iya. apa. Cukup kita taruh ini gitu ketika ada dia alat ini mendeteksi ada api, dia akan otomatis memadamkan gitu ya. Iya. Oke, Jadi oke, simple. oke, Jadi nggak ada simple. risiko untuk ya manusia juga Ya gitu. benar, maka tadi istilahnya Om Iwan ini plug and play. Karena ya saya kan kita nggak perlu semprot lagi kan, gitu. Otomatis semua. Otomatis semua. Iya. Iya. Itu. Nah ini berarti khusus di gedung-gedung aja ya Om Iwan, nggak ada di perumahan atau rumah gitu, individu jarang ya? Ada di rumah, cuman kan di perumahan itu kan ya tentunya ada biayanya. Nah, pasti melihat ya mencari ya produk-produk yang efisien dan mudah gitu. Di beberapa negara sih ada rumah-rumah yang agak besar mereka pakai sprinkler, tapi sprinkler yang khusus untuk di rumah gitu. Itu ada. Nah kalau yang untuk di rumah biasanya ya pakai ya memang sih aman, yang lebih baik yang bisa dilempar ya. Jadi FirePro juga ada yang semacam granat begitu. Oh gitu ya? Oh. Jadi udah buka tempat misalnya ruangan terbakarnya, udah lempar aja, Udah kayak granat aja dilempar. tutup aja. Udah selesai, api mati. Waduh, hebat bener ya. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah panik. Gak usah ya. resiko lah. Lempar aja ya. Iya, lempar aja. Satu cukup gitu. Tergantung ruangannya. Tergantung Ruangan kan ada ukurannya ya. Iya. Oh, keren bener tuh ya teknologi. Iya, udah nggak usah pakai air lagi udah. Iya. Kalau air kan ya efeknya merusak juga interior Iya, gitu. betul. Jadi biayanya jatuhnya Jauh lebih besar sebenarnya. Iya. Dan menurut saya ini sebenarnya penting ya untuk dipakai di nggak cuman gedung-gedungnya, tapi yang mungkin objek vital ya, Iya. tadi ya seperti yang menyimpan data mungkin atau apalah. Arsip paling benar. Ada Iya. aset-aset punya negara ya. Ya seperti museum. Nah ini ada beberapa museum yang memang udah mendesain untuk memakai FirePro. Bahkan satu udah dipasang Museum Pelindo. Itu udah masang full pakai FirePro. Soalnya kan ya barang-barang yang di museum itu kan tak ternilai. Nah itu udah nggak bakalan bisa dibeli atau dicari lagi. Sehingga ya pakai FirePro adalah yang tepat gitu. Iya. Maintenance-nya juga nggak ini ya. Maintenance nggak usah, cuma ngeliat lubang-lubangnya aja. Yang penting nggak ketutup. Oke. Yang paling perlu sih mungkin maintenance dari fire alarmnya. Dari fire alarmnya, ya. Jadi fire alarmnya itu memang ya harus berkala setiap 6 bulan memang harus dicek. Ya soalnya elektronik ya, namanya Betul, elektronik betul. itu emang harus dicek terus gitu. Iya, tadi sempat disinggung juga kan bahwa ternyata yang di gedung cyber tuh karena tadi baterai ya, karena Iya, UPS ya. Nah, memang menurut data di atas sih saya masih ngutip yang penanggulangan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran ya, bahwa 70% kebakaran itu kalau nggak disebabkan oleh ledakan tabung gas atau itu tadi korsleting listrik gitu. Iya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman dari Om Iwan Setiawan atau Om Iwan Haslan, kira-kira mana nih yang paling sering nih? Kalau yang saya lihat sih lebih ke listrik ya. Bahkan di perumahan kan kita udah sering lihat di Jakarta berapa rumah kena kebakaran itu intinya dari listrik gitu. Nah, kadang itu dari instalasi listrik itu ya tidak diperhatikan ya, misalnya stacking dari ya colokan-colokan. Nah itu menyebabkan ya overheat, dia kan over capacity ya, dia jadi kapasitasnya melebihi yang sesuai dengan alat itu. Nah makanya sehingga itu sering terjadi kebakaran. Nah makanya yang paling penting saya rasa sih ya itu maintenance, paling ya menjaga yang sesuai aja yang dilihat. Ya secara logika aja lah kita lihat gitu. Jadi nggak usah sampai berlebihan juga gitu. Oke. Ya tadi kita udah ngomong tentang fire management system. Sekarang kita mau ngomong nih ke Om Iwan Setiawan nih tentang hidran nih, karena tadi hidran disinggung nih. Ya kira-kira apa sih yang dimaksud dengan fire hydrant system itu, Om Iwan Setiawan? Fire hydrant system itu yaitu sistem pemadaman kebakaran dengan menggunakan suatu sistem yang
dengan sumber air yang dialirkan melalui instalasi berupa pipa, pipanya pipa besi ya, yang karena diberi tekanan kuat dan dialirkan melalui selang untuk memadamkan suatu kebakaran. Mungkin kata rumah, gedung gitu yang sudah terbakar, dia akan air itu disemprotkan atau disemburkan ke tempat pusat kebakarannya itu gitu. Nah, jadi memang murni air ya? Memang murni air kalau itu, gitu. Jadi intinya kalau itu untuk di ruang terbuka ya kelihatannya. Kalau air sistem fire hydrant system itu. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit, tadi kan udah ngomong sama Om Iwan Hasnan ini kan tentang gedung ya. Iya. Nah coba kalau pengamanan di ruang publik yang terbuka ya ini kayak gimana nih? Untuk di ruang terbuka itu biasanya kalau sudah terjadi kebakaran besar ya umumnya, itu baru fire hydrant system itu bekerja gitu. Jadi artinya kalau memang seperti di ruangan server, ruangan yang kecil-kecil atau yang tertutup lah intinya, mungkin lebih efektif menggunakan kayak semacam Fire Pro ya, itu karena mengatasi. Tapi kalau sudah terjadi kebakarannya membesar, bahkan sudah hampir satu gedung atau setengah gedung itu sudah terbakar habis, itu kan nggak mungkin dipadamkan dengan Fire Pro ya gitu. Mungkin harus dibantu juga dengan fire hydrant gitu. Nah seperti itu, jadi kombinasi ya. Iya, kombinasi antara fire alarm dan fire hydrant system gitu. Ya itu tadi berdasarkan data yang tadi sudah disebutkan bahwa sebanyak 63,5% hidran di Jakarta tuh nggak berfungsi gitu. Padahal itu kan kebutuhannya sangat dibutuhkan lah gitu, karena banyak pemadam yang akhirnya ngambil air di selokan gitu loh. Benar. Gitu. Ya kalau selokannya ada air, kalau ini gimana tuh? Ya intinya fire hydrant system itu sama sih ya dengan fire alarm system. Mereka juga dia juga butuh perawatan gitu ya, perawatan secara berkala gitu ya. Ya minimal tuh 1 tahun sekali lah dilakukan pengecekan gitu. Lebih baik ya 6 bulan sekali gitu ya. Baik dari sistem maupun dari alat-alatnya ya, atau jadi dari sumber airnya, water tank ya, atau mungkin dari pompanya, pompa hisapnya, terus dari instalasinya, dari outletnya, outputnya untuk seperti hidran pilar gitu, lalu selang hose nozzle dan segala macamnya, itu kita lakukan pengecekan dan pengetesan bila perlu gitu, karena namanya alat ya atau barang sudah kita siapkan secara demikian, tapi tidak kita cek, kita tidak tahu kondisinya bagaimana beberapa tahun kemudian ya, apakah karena untuk fire hydrant system itu di dalam pipa itu kan dia dengan standby air, air itu akan standby di dalam pipa. Nah itu kita kan namanya air itu kan menyebabkan korosi ya gitu. Ya kita nggak akan tahu pipa itu bocor atau karena korosi atau tidak ya, kalau kita tidak akan melakukan pengecekan atau secara berkala ya. Suatu pas kita akan gunakan pompa hidup, tekanan kan akan semakin besar. Tapi apabila terdapat korosi atau kebocoran kecil, begitu ada tekanan besar, dia akan membesar sehingga terjadi kebocoran besar di instalasi, sehingga air tidak akan mencapai ke output untuk mengeluarkan air di selang pipa, di selang nozzle ya, sehingga air tidak akan bisa menyemprot atau menyemburkan ke pusat kebakaran gitu. Ya intinya memang harus dilakukan perawatan ya gitu. Nah, saya mau tanya nih tadi terkait hidran kan, itu sebenarnya kayak misalnya ini kantor saya misalnya ada punya gedung gitu. Apakah sistemnya itu untuk hidrannya itu dari gedung atau kita pakai yang dari pemerintah sebenarnya? Untuk sebaiknya kita siapkan yang namanya hidran sistem itu kita dari gedung sendiri gitu. Berarti tapi punya gedung sendiri ya? Jadi dari sumber air, pompa, dan instalasi segala macam semua disediakan dari gedung gitu. Rangkaiannya apa aja sih? Kalau saya boleh tahu prosesnya apa aja sih untuk fire hydrant system ini, apa aja sih? Selain hidrannya mungkin bisa dijelaskan nggak? Mungkin sumber air, pertama dari sumber air ya, karena kan air itu kita kan memberikan air ya, harus ada sumber airnya berupa bisa tangki atau ya
biasanya sih tangki ya, tangki air gitu ya disediakan. Nah itu terus pompa hisap atau pompa hidran sebutnya. Setelah itu instalasi pipa-pipa, terus output untuk pengeluaran itu berupa hidran pilar. Untuk dari hidran pilar nanti disambungkan ke selang, ke fire hose ya namanya. Nah untuk fire hose itu kita akan semprotkan ke pusat kebakaran, gitu, terjadinya kebakaran gitu, mungkin di gedung atau di kendaraan apa di mana gitu. Nah sistemnya seperti itu. Tapi juga dari instalasi itu diberikan sumber masukan input dari pemadam kebakaran untuk membantu suatu jika jika gedung itu terbakar besar gitu ya, atau kehabisan sumber air, maka dari dinas pemadam kebakaran akan datang membantu untuk memberikan masukan air, bantuan air dari mobil dinas pemadam kebakaran ya. Itu dimasukkan ke inputnya itu namanya Siamese connection. Nah, itu akan masuk ke instalasi yang ada di gedung itu. Jadi gedung itu tetap bisa memadamkan kebakaran di situ gitu. Ya berarti artinya maksudnya kalau kita boleh nggak saya simpulkan gini, untuk yang Fire Pro ini untuk lebih ke pencegahan, deteksi dini, ditaruh di instalasi di tempat-tempat listrik. Sementara kalau misalnya ternyata banyak gitu dan kemudian jadi masif, maka yang akan berfungsi adalah yang hidran ya, gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi kombinasi yang ini kombinasi yang baik ini. Benar. Jadi ada backupnya, backup plan ya. Betul sambil menunggu tadi pemadam datang gitu kan. Nah, kan takutnya kita nggak tahu di Jakarta kan kena macet ya. Belum nyari air gitu. Gedungnya udah keburu habis, udah nyampe ya kan. Benar. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut berikutnya ke pertanyaan berikutnya. Saya mau tanya ini kira-kira kalau dari tadi pelajaran tadi yang kebakaran gedung dan kayak gedung cyber lah terakhir ya, terus kemudian kejaksaan lah sebelumnya gitu. Nah, kira-kira apa yang mesti untuk kondisi di Jakarta aja dulu lah, nggak usah ngomong Indonesia lah, kayak gitu. Mungkin Om Iwan bisa. Oke, mungkin yang paling utama sih pendeteksian dini. Ya, apalagi ya gedung cyber itu kan penting. Jadi kalau itu sampai habis itu internet Indonesia mati itu. Betul. Soalnya internet exchange Indonesia ada di situ. Gitu. Betul. Nah, jadi yang pertama-tama itu pendeteksian. Ya. Jadi harus ada manpower yang untuk menjaga dan melihat 24 jam. Ya. Kedua baru ada ya sistem pemadaman yang pemadaman dini ya, seperti dini yang seperti ini, betul. Atau APAR juga bisa. Betul. Nah itu untuk supaya pas dini dia bisa dimatikan sebelum ada ya itu kebakaran yang lebih besar. Ya. Nah kalau udah kebakaran lebih besar baru sistem yang hidran. Iya betul. Nah ini step-stepnya kan kalau dilihat dari biaya gitu. Jadi memang fire system itu biaya yang cukup besar, betul ya bagi khususnya gedung-gedung, dan itu ya kan itu hanya menjaga-jaga gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan gedung itu menganggap ya inilah cost gitu ya, cost yang tidak begitu penting, padahal justru kan kita harus melihat dari long termnya. Betul. Nah itu yang nggak mereka lihat. Kalau sampai terjadi kebakaran berarti kan berhenti operasional. Berarti costnya itu lebih tinggi. Dan perbaikan juga, renovasi dan sebagainya. Betul. Nah ini yang kadang nggak dipikirkan oleh pengusaha-pengusaha. Betul. Mereka pikir emang mau bakar-bakar. Kita nggak pernah tahu ya. Namanya kita nggak, kadang kan maintenance kita kadang ada hal yang luput ya. Sementara bener tadi yang Iwan bilang kayak gedung cyber aja misalnya kan. Mungkin Shopee gara-gara dimatiin sepersekian menit aja mungkin lossnya banyak gitu ya kan gitu. Dan itu ada beberapa pialangan juga. Betul. Dan itu udah lossnya udah wow kan gitu. Jadi jangan lihat
harganya sekarang Iya. gitu ya. Lihatnya ini kan kita namanya juga antisipasi Iya, gitu. itu soalnya nanti kalau kejadian ya itu akan Oh, lebih masif betul, lagi. lebih masif Ya, lagi. kita udah lihat dari ya ini cuma 3 lantai loh, yang di cyber. Iya betul. Itu. Belum nyawanya, ada harganya juga Iya. ya Om ya. Masih bareng gua Andre Prianto dan Om Iwan Hasnan dan Om Iwan Setiawan, dua orang ahli di bidang fire safety system dan fire hydrant system. Nah, kita lanjut ke sesi berikutnya nih tentang background nih. Nah, kita perlu tanya-tanya dikit nih. Gimana nih Om Iwan Hasnan, bisa diceritakan nggak kok bisa kemudian konsennya di bidang ini, apa sekolahnya ada hubungannya sama api atau gimana ini? Kok bisa ke fire? Sebenarnya awalnya saya sih nggak melihat awalnya nggak tujuannya nggak ke fire system justru ke lebih ke mechanical, saya kan mechanical. Oke. Nah dari situ saya sempat waktu karir pertama ya lebih di telekomunikasi. Oke. Nah setelah itu saya direkrut oleh perusahaan yang cukup besar ya di bidang fire. Nah itu dan mulai saya melihat dari situ dari awalnya bahwa ternyata ini penting, bukan hanya bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan aset, menyelamatkan kehidupan mereka. Nah ini yang membuat saya mendalami sistem fire system ini gitu. Betul. Nah kan ada beberapa teknologi, ada hydran, ada gas system, ada aerosol system, ada deteksi. Nah itu saya pelajari semua pas saat di perusahaan fire tersebut. Dari mulai ujungnya sampai ujungnya tadi ya, supaya ngerti ya, paham ya alurnya ya. Itu. Gitu. Nah kalau Om Iwan Setiawan sendiri gimana kok bisa kemudian berkiprah di bidang ini? Iya. Sebenarnya sih awal itu background saya itu sebenarnya di mechanical engineering ya. Bukan kalau untuk fire alarm itu kan sebenarnya lebih cenderung ke electrical ya. Gitu. Kalau sedangkan dari saya itu backgroundnya di mechanical mechanical engineering. Tapi waktu tahun 2004 aku direkrut juga oleh suatu perusahaan yang bergerak di bidang mechanical and electrical dan dia lebih cenderung ke fire alarm security system gitu. Nah di situ aku coba belajar seperti apa sih fire alarm itu gitu dan fungsinya gitu. Ternyata benar semakin banyak saya pelajari di situ fungsi dan kegunaan dari fire alarm itu, ternyata benar apa kata Pak Iwan Hasnan juga. Oh ternyata dia bisa melindungi aset yang begitu nilainya begitu jauh lebih besar dibandingkan alatnya sendiri. Dia juga melindungi nyawa seseorang atau beribu bahkan banyak orang ya dari kebakaran itu, terjadinya kebakaran gitu. Nah dari situ aku mulai kayaknya lebih tertarik untuk mendalami lagi sampai saat ini, sampai aku ngerti di fire alarm, di fire hydrant gitu. Nah, ya sampai sekarang lagi masih bergelut di bidang fire protection ini. Iya betul apalagi ini kan Indonesia kalau bulan Juni sampai bulan September kebakaran ya. Untuk kebakaran hutan, kebakaran gedung, kebakaran rumah ya. Rolling and action. Ya, tadi kan kita udah ngomong soal background ya, kenapa nyemplung atau kecebur ini karena urusannya api nih, kecebur nih ya, di bidang fire management ya, sistem ya. Nah, kita mau tahu nih berkaca dari pengalaman masing-masing dua beliau ini, kira-kira apa sih beda sistem pengamanan di luar negeri atau di dalam negeri gitu, atau mungkin yang modern dan mungkin yang masih konvensional gitu lah. Mungkin siapa dulu nih, silakan nih Pak Hasnan dulu silakan.
Kalau di luar negeri kan udah sistemnya udah terintegrasi semua, kayak di Amerika itu udah sistem monitoring sistem. Jadi semua gedung tuh udah termonitor, entah itu security maupun fire. Ya, bahkan itu sampai ke fire alarmnya juga bisa dipantau. Ini saya sih ada permintaan satu Pemda di Indonesia ya dekat Singapura, mungkin mereka lebih ya terpengaruh oleh Singapura. Betul. Nah itu mereka akan rencana mau membangun sistem monitoring juga untuk fire system. Nah ini baru pilot ya, saya diminta itu. Nah itu sih sistem bagus, dan itu kayak di Singapura itu mereka hanya diharuskan untuk bisa menahan atau menanggulangi api itu 5 menit Pak. Jadi dalam waktu 5 menit itu pemadam akan datang baru membantu. Nah kalau di Indonesia kan khususnya Jakarta nggak mungkin, setengah jam aja belum tentu. Macet ya. Iya macet. Nah itu yang kita masih cukup jauh. Nah makanya sehingga semua tanggung jawab untuk kebakaran makanya kita serahkan ke gedung-gedung, manajemen gedung sendiri. Padahal sebenarnya nggak begitu ya kalau di luar ya. Ya seharusnya kan terintegrasi semua. Jadi antara pemerintah, Pemda maupun dengan pemilik gedung. Ya kita sama-sama, soalnya kan ini milik masyarakat semua gitu. Dan efeknya akan ke masyarakat gitu. Bener sih, karena bisa dua-duanya, bisa dari gedung ke perumahan atau sebaliknya dari perumahan ke gedung kan gitu ya. Betul sih. Ya apalagi sekarang perumahan udah naik kan, udah apartemen. Betul. Iya. Jadi itu memang sekarang udah mulai harus diintensifkan ya, edukasi ke masyarakat. Ini yang harus kita intensifkan. Kalau menurut Om Iwan belum ada ya upaya untuk mengedukasi atau mendidik masyarakat ya? Saya lihat sih dari Pemda, dari Damkar sudah mulai, cuman mungkin ya karena mungkin ya masyarakat Indonesia kan banyak Pak. Nah itu kan perlu tenaga ahli yang cukup banyak yang untuk mengedukasi ini gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya di sekolah-sekolah itu bisa dimulai dari dini kan itu kalau di luar negeri kan memang udah mulai dari sekolah udah diajarkan. Nah itu yang kita harus lakukan gitu. Nah kalau Om Iwan Setiawan sendiri pengalamannya gimana nih, berkaca dari pengalaman nih, biar sistem mungkin pernah ada pengalaman? Ya mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Iwan Asnan ya. Kalau sistem fire alarm atau fire hydrant di Jakarta itu memang masih jauh ya kalau kita melihat ke luar negeri gitu ya, di luar gitu ya. Karena kalau di sana kan mungkin menurut Pak Iwan Asnan kan dalam waktu 5 menit dia harus sudah mobil dinas pemadam kebakaran itu udah tiba di lokasi pemadam kebakaran ya gitu. Nah kalau di kita masih sangat sulit itu saya rasa ya. Kalau saya lihat juga, saya pernah melihat di pinggir jalan di Jakarta itu juga sebenarnya ada ya instalasi hidran gitu ya. Tapi kalau saya lihat untuk kondisi dari alatnya sendiri, kayaknya meragukan apakah berfungsi atau tidak gitu karena kondisinya sangat mengenaskan gitu. Itu pun juga itu apalagi ya. Apalagi harus mendatangkan kendaraan dinas pemadam kebakaran ke tempat lokasi dengan secepat mungkin gitu. Kayaknya masih jauh sekali gitu ya. Gitu. Jadi ya memang artinya di Indonesia pun harusnya memang setiap gedung itu sudah memiliki sistem pemadam kebakaran tersendiri gitu. Itu lebih tepatnya sih gitu. Kalau untuk terintegrasi dengan sistem pemadam dari dinas pemadam kebakaran kayaknya masih jauh ya. Masih sulit ya artinya. Yang tadi hulu karena sifatnya sebenarnya ya hanya menjadi backup dari pemadam ya kan, dinas pemadam aja kan. Benar. Gitu. Nah, mungkin ada nggak ini pengalaman yang berkesan nih selama bekerja di bidang perapian ini atau kebakaran ini? Iya, kalau saya sih alhamdulillah ya banyak sering kejadian kan yang namanya fire itu kejadian setiap saat. Nah ini ada beberapa manufaktur ya yang kita selamatkan ya, bahkan yang besar juga kita juga selamatkan ya itu dari panel listrik. Nah untungnya ya mereka manajemennya lumayan ya berpikiran jauh, jadi
panel-panel listrik mereka tuh diproteksi kan. Ya seperti saya kan kalau overload dia akan panas dan menimbul api dan kebakaran. Nah kita udah selamatkan beberapa perusahaan, yaitu ya salah satu yang terbesar ya perusahaan minyak di Indonesia yang terbesar Nah itu di beberapa lokasi mereka udah masang ya, dan itu alhamdulillah ya kita merasa enak gitu bahwa kita menyelamatkan ya aset dan juga nyawa manusia. Nah itu yang terkesan gitu. Dan juga di manufaktur ya, itu ada beberapa sekarang sih udah justru saat ini setelah ada kebakaran dari cyber itu banyak request untuk ya minta assessment untuk panel-panel listrik. Nah saya baru kemarin juga pergi ke Cikarang untuk survei ya assessment itu ke panel-panel listrik. Mereka juga menyatakan bahwa panel listrik mereka itu pernah kebakaran. Gitu. Dan itu terjadinya tengah malam. Jadi hanya ada satpam, ya ahli-ahlinya nggak ada. Nah, panik ya. Akhirnya ya mereka udah mulai mikir ya itu untuk memasang di panel-panel listrik. Dan ya senangnya dari beberapa ya ini masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang udah ya kami selamatkan. Saya sih sangat ya gimana lah gitu, betul, bangga bahwa wah saya bisa membantu menyelamatkan aset dan nyawa ya. itu yang ini. Dan ya waktu saya kan bukan hanya di Indonesia aja, saya kan di beberapa negara juga saya pernah handle, dan itu juga dari beberapa negara juga pernah ini ya, jadi salah satu perusahaan telekomunikasi di Filipina, salah satu yang terbesar itu saya pernah ya itu nawarkan itu, akhirnya berfungsi dengan ya sesuai dengan ininya. Nah itu ya lumayan lah gitu senang bahwa apa yang kita berikan bermanfaat bagi gitu, dan menyelamatkan aset mereka juga. Nah itu yang paling penting kalau menurut saya. Iya betul. Kalau Om Iman Setiawan gimana nih? Apa nih pengalaman yang Pak berkesan yang selama ini ya bekerja di bidang ini? Ya karena kita sama ya bilangnya nggak jauh dari apa yang Pak sampaikan juga. Sama, bidangnya sama lagi, pengalamannya sama juga. Artinya kalau dari saya pribadi itu punya suatu kebanggaan tersendiri gitu, bahwa apa yang kita berikan itu bisa menyelamatkan aset dan nyawa dari banyak orang gitu. Itu intinya sih seperti di situ aja. Panjang lebar mungkin udah diwakilkan dengan Pak Iwan Iya. Sektor yang sebenarnya ekstrim ini ya. Iya. Soalnya kan apa yang kita rekomendasikan kan menyangkut mereka, aset mereka, nyawa mereka, dan kelangsungan hidup ke depannya itu. Jadi ya kita memang harus hati-hati untuk ya melihat potensi-potensi yang akan merugikan mereka. Apalagi khususnya yang mudah meledak, nah itu lebih mengerikan lagi itu. Soalnya itu hitungan detik gitu kalau. Jadi saya pernah sih menyarankan salah satu perusahaan yang 4 tahun 5 tahun sebelumnya saya bilang kamu harus seperti ini. Cuman mereka nggak melakukan, akhirnya 3 tahun setelah itu kejadian. Nah, saya sih sedih, cuman tapi ya itu ya keputusan mereka kan awalnya. Saya udah menyarankan dan memberikan assessment. Jadi pas habis kejadian 2 hari kemudian itu saya diundang untuk melihat lokasi itu supaya diberi assessment baru untuk memberi solusi yang baru. Bahkan saat itu ya ada beberapa orang yang meninggal. Jadi sedih banget gitu. Betul. Hari kedua saya ke sana dan itu masih panas. Itu jadi salah satu pembangkit listrik yang sempat kebakaran berapa 2 tahun 3 tahun yang lalu. 8 orang meninggal. Iya betul. Sebelumnya diamnya saya udah sarankan. Betul. Itu. Cuman ya itu kembali lagi biaya dan sebenarnya sih biaya mungkin nggak jadi masalah kalau
mungkin yang apa misalnya kita gitu mungkin sebagai konsumen atau sebagai orang ini menganggap itu penting. Tapi ketika itu dianggap nggak penting ya tentu jadi jadi pertimbangan. Ya kalau pas kejadian ya itu sedih sekali gitu rasanya. Mungkin harus kejadian dulu. Gitu ya. Nah ini saya kaitannya dengan tadi ya lebih ke skill sih sebenarnya. Kalau menurut karena kan tadi Om Iwan kan menjelaskan tadi kan baik dari secara teknologi maupun perkembangan. Nah kira-kira nih menurut Anda berdua kira-kira untuk orang yang ingin atau profesional yang bekerja di bidang ini gitu perlu nggak sih diberikan katakanlah apa pelatihan atau training gitu semacam itu gitu, bukan cuma ada training atau ini untuk produknya ya, tapi paling nggak ya kan teknologi berkembang nggak sih sebenarnya teknologi untuk pemadaman berkembang kan sama dengan IT sama dengan ini kan ya gitu ya. Ya ini Firefox Ini kan udah canggih nih kan gitu kan nggak perlu pakai macam-macam. Nah kira-kira butuh nggak sih profesional seperti Anda berdua ini untuk terus mendapatkan training atau pelatihan atau sertifikasi lah katakanlah gitu. Oke, dari pendidikan formal kan ya itu secara umum aja. Ya pendidikan secara umum, teknisnya lebih teknis. Sebenarnya ilmu dari fire ini sebenarnya pas di bidang pas masuk cemplung baru mereka tahu bahwa itu fire. Kalau di sekolah itu nggak bakalan diajarin. Tidak ada yang diajarin. Yang ada paling ya dari Pertamina. Nah, walaupun di sekolah khusus kan ada tuh sekolah khusus yang kalau nggak salah di Curug tuh yang pemadaman juga sama aja ya. Kalau yang di Pertamina ada mereka. Di rumah di universitasnya di Cepu ya di mana itu ada. Tapi selain itu di universitas yang umum kalau yang umum tidak diajarkan secara spesifik ya. Gitu. Nah sebenarnya sih ini tugas dari perusahaan-perusahaan manufaktur dari fire ya, dan juga dari ya kembali lagi ke pemadam dan pemerintah untuk melakukan ya itu edukasi mungkin dari dini. Jadi mereka mulai udah mengetahui bahwa apa yang mereka harus lakukan pas saat terjadi kebakaran. Jadi yang sekarang difokuskan kan bencana alam, tapi kebakaran tuh jarang orang mengingatkan. Tapi kan bencana alam kan juga bisa menimbulkan kebakaran juga kan. Nah itu yang nggak diajarkan kan kayak ya tsunami udah diajarkan caranya, gempa bumi dan sebagainya. Nah ini kebakaran yang saya lihat hampir nggak ada yang diajarin di sekolah-sekolah di. Nah ini mungkin ya bagi pemerintah mungkin udah mulai harus mengajarkan seperti itu. Soalnya kan lebih umum kebakaran dibandingkan bencana-bencana alam yang lain ya. Betul. Dan itu bisa sampai di rumah-rumah kan. Betul. Nah tapi sebagai profesionalnya sendiri kayak Om Iwan ini perlu nggak sih gitu mereka tuh untuk selalu mendapatkan pelatihan atau katakanlah dibekali sertifikasi juga gitu. Nah sekarang ini setiap perusahaan kan sekarang udah ada tenaga ahli yang memang khusus untuk engineering, health and safety itu udah ada. Nah itu udah mulai. Itu mereka sering mendapatkan pelatihan yaitu K3 umum maupun K3 kebakaran ya. Jadi itu udah lumayan ya dari pemerintah udah mulai ditekankan ya pentingnya itu ya. Biar skillnya setara semua ya. Jadi setiap gedung tuh sekarang udah ada tenaga ahlinya per gedung itu ada dan per pabrik itu diharuskan gitu. Cuman ya mungkin harus ilmunya harus ditambah kayak software aja diupdate terus ya. Awalnya nggak kena atau nggak fungsi dengan baik lah karena nggak sesuai dengan perkembangannya. Nah kalau Om Iwan Setiawan sendiri gimana nih? Menurut pendapat Anda gimana? Perlu nggak sih? Kalau saya hanya menambahkan sedikit dari Pak Iwan Rasna mungkin lebih baik sih mempunyai basic atau background yang electrical ya gitu. Mungkin kayak dari sekolah STM ya, sekolah teknik menengah atau kalau kuliah tuh ya electrical engineering lah artinya ya.
karena fire alarm itu kan berhubungan dengan panel ya. Dari panelnya ini sendiri kan ada sirkuit-sirkuit elektronik di dalamnya. Nah, itu paling tidak dia harus ada dasarnya bahwa itu kan ada arus lemah, terus ada komponen-komponen dari elektronik gitu. Paling tidak ada dasar untuk itu. Gitu. Nah, karena kalau tidak tahu sama sekali, begitu lihat panel, buka panel, wah bingung. Bingung. Ini barang apa, ini apa, kan gitu. Mungkin dia bisa mengoperasikan secara kooperasinya ya. Tapi kalau ada kerusakan, spare part atau apa, dia akan bingung. Ini yang mana yang rusak kan? Biasanya harus tes voltasenya, apanya, segala macamnya itu. Saya rasa sih mungkin itu tambahannya gitu, selain dari yang Pak Iwan sampaikan tadi gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomong tentang skill ya, background. Nah sekarang kita tadi kan udah disinggung juga nih sama Om Iman Hasan tentang kejadian sehari-hari lah ya. Ini kan api tadi kan bagaimana di rumah gitu kan, atau mungkin di mobil kan juga kita sering tuh gitu. Nah sementara kayaknya kalau di rumah kan nyaris orang tuh kan mungkin kalau beli sistem mungkin seperti ini mungkin terlalu mahal lah ya, tapi kan paling nggak ada APAR lah. Tapi kan APAR pun juga saya kira jarang ya orang di Indonesia di rumahnya ada APAR ya, atau di mobil kan. Kalau di luar kan mungkin mobil harus ada APAR gitu kan, di rumah juga minimal ada lah gitu. Nah itu pertanyaan saya adalah ya itu tadi kita sering dengar ada korsleting, ada apa istilahnya ledakan tabung gas. Nah ini bagaimana nih dari dua pakar ini, expert ini kira-kira untuk pencegahan lah di rumah lah, kiat-kiatnya mungkin ada saran ini yang umum nih yang bisa kita bisa gunakan. Oh gimana? Oke, yang pertama mungkin yang di rumah-rumah itu mungkin pendeteksiannya. Sekarang kan kayak smoke detector itu udah yang pakai baterai itu udah terjangkau lah. Mungkin itu yang itu. Dan juga untuk gas juga gas detektor itu udah bisa dibeli di beberapa toko-toko yang elektronik. Itu udah terjangkau. Nah untuk pemadaman ya kalau memang ya biayanya cukup besar, tapi ya mematikan api itu sebenarnya mudah kan, hanya dengan air atau dengan selimut dibasahin terus dilempar ke api itu juga bisa mati gitu. Jadi yang penting ilmunya, ilmu dasar-dasarnya yang kita harus berikan. Iya. Nah ini paling tidak ya di tingkat RT, RW dan itu mungkin sudah mulai harus ada penyuluhan. Soalnya yang kita lihat kan banyak rumah-rumah yang di kawasan padat pemukiman itu terjadi kebakaran. Nah itu mungkin salah satunya ya itu mengajarkan cara mematikan api dengan sesuatu yang ada di rumah. Tapi itu memang belum ya untuk pendidikan tadi seperti Om Iman singgung ya, belum ya di kita tuh belum ya. Belum. Bahkan dari usia dini. Iya. Jadi mereka bisa ngerti cara ya dari anak-anak udah harus tahu ya kan, kadang orang tua lagi kerja atau gimana kan dia harus mulai tahu bagaimana untuk mematikan atau menanggulangi api gitu. Iya. Om Iman Setiawan ada yang ingin di ini? Boleh nggak hanya nambahkan sedikit? Kalau untuk di rumah-rumah itu saya lebih cenderung untuk penggunaan instalasi listriknya ya. Penggunaan instalasi listrik itu karena tidak sesuai dengan standarisasi pemerintah atau inian gitu. Kadang untuk kabelnya sendiri itu penggunaan kabelnya tidak sesuai ya, besar ukuran kabelnya dan cara penyambungannya juga tidak tepat gitu. Jadi asal main nyambung, isolasi sudah. Apakah kabel itu berfungsi atau tidak?
bisa dilalui oleh arus listrik sebesar berapa kVA, atau kabel itu sesuai tidak dengan jumlah yang akan dialirkan arusnya itu, Iya, betul, gitu. betul. Dan stop kontak itu kadang saya lihat itu juga satu stop kontak itu bisa beberapa beberapa steker ya. Sedangkan yang dibutuhkan kan yang diberikan hanya satu, Iya. dengan kabel yang kapasitasnya hanya berapa volt. Sedangkan dipakainya atau yang dia mintanya itu bisa 4 atau 5 dengan tambahan T ya, sebutnya T, Iya, T iya. itu. Nah itu yang menyebabkan nggak pernah dipikirin sih. Iya. Main colok-colokin aja kan kadang-kadang dia Sehingga kabel itu kan kapasitasnya melebihi muatan ya, melebihi Iya, ini, betul. sehingga dia akan panas, Iya, dan iya. akhirnya menimbulkan konsleting. Konsleting. Nah, konsleting itu yang menyebabkan kebakaran. Iya, iya, Itu yang harusnya diperhitungkan. Iya, Maksudnya. iya. Jadi kalau tukang listrik atau apa membangun rumah itu kan hanya sekedar tarik listrik, kabel listrik ini sekian sudah gitu. Nyambungnya juga asal main sambung solasi. Sebenarnya kan ada tekniknya, cara menyambung itu juga. Dari sambungan itu pun juga bisa menyebabkan konsleting ya. Iya, betul. Apabila teknik penyambungannya tidak benar gitu. Dengan arus yang melebihi muatan, ditambah lagi dengan teknik penyambungan yang kurang tepat, ya resikonya lebih besar gitu. Nah, nyambung sekalian deh kalau gitu. Nah, kira-kira perlengkapan apa atau peralatan lah yang harus kita punyai minimal lah di rumah untuk tadi antisipasi apabila terjadi kebakaran. Ya mungkin kayak Pak Iwan tadi udah sampaikan juga, semacam detektor itu kan ada sekarang yang portable ya, Iya, artinya yang pakai baterai gitu. Jadi kalau ada terbakar atau ada asap melebihi dari yang tidak sewajarnya, dia akan mendeteksi gitu. Nah sehingga si pemilik rumah akan tahu, oh terjadi ketidakwajaran atau terjadi kepulan asap yang berlebihan. Sehingga dia akan ngecek terjadi kebakaran atau tidak gitu. Apabila terjadi kebakaran, kita mungkin bisa disiapkan ya minimal apar lah, apar yang ukuran 1 kilo itu dia cukup sih untuk memadamkan ini. Atau sediakan semacam kayak Pak Iwan bilang karung basah, karung yang nanti dibasahkan lalu ditutupkan gitu. Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga itu biasanya ini ya, kalau begitu udah terjadi kebakaran tuh Lari. jadi itu dia gitu, udah lari, jangan untuk mendekati ke sumber kebakaran, yang ada dia akan lari gitu. Itu ya mungkin tepatnya sih mungkin apar, api yang bentuknya mungkin kayak bola atau yang dilempar begitu, sehingga bila ada kebakaran tinggal lempar saja akan memadamkan api dengan sendirinya gitu. Oh, tadi seperti bilang ya kayak granat gitu ya. Apa seperti granat gitu. Itu kayaknya lebih tepat gitu. Sekarang udah ada, baru denger loh saya. Gimana kalau Sebenarnya udah banyak sih di market sekarang yang bentuknya bola, yang bentuknya panjang, dan dia lumayan terjangkau kok. Iya. Gitu. Artinya. Tapi kalau mau yang simple ya itu tinggal selimut taruh di air ya, lempar. Itu paling simple. Paling simple ya. Nah. Oke, friend, itu tadi obrolan gua dengan Om Iwan Hasnan dan Om Iwan Setiawan terkait dengan fire safety management dan juga fire hydrant management. Terima kasih Om Iwan Hasnan dan Om Iwan Setiawan sudah berkenan hadir di studio Pressroom TV untuk berbagi pengalaman luar biasa. Ini jadi nambah wawasan kita gitu soal kebakaran ya. Dan penanggulangannya seperti apa, antisipasinya seperti apa. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, bisa untuk menjadi referensi bagi teman-teman semua gitu. Dan sekali lagi terima kasih Om Iwan Hasnan dan Om Setiawan. Sama-sama. Gua Andre Prianto, sampai jumpa di episode berikutnya pekan depan. Terima kasih.